Nah, ini adalah sebuah cerita atau sebuah fakta bagaimana ambisi seseorang bisa menghilangkan akal sehatnya. Karena ini nggak logis gitu. Stadion sudah dibangun, sudah diresmikan, gunting pita, tapi jalannya belum ada. Ini logikanya kebalik. Harusnya jalan dulu diperbaiki gitu ya. Ada akses ke sana, baru kemudian bikin stadion. Bukan cuma bikin stadion terus nggak mikirin soal jalannya. Selamat malam semuanya. Hari ini di sosial media kita itu ramai sekali dengan komentar orang-orang yang mengeluh dan trauma setelah mereka nonton konser Dewa 19. Tapi yang bikin trauma dan bikin mereka mengeluh bukan konsernya, bukan Dewa 19 atau artis-artisnya, melainkan tempatnya, yaitu di JIS, Jakarta International Sumurisasi. Bukan. Jakarta International Stadium. Karena setelah mereka merasakan langsung datang ke JIS nonton konser Dewa 19, mereka akhirnya menyadari bahwa JIS yang dibangga-banggakan yang katanya megah, mewah, luar biasa, ternyata biasa aja. Dan bahkan setelah mereka keluar dari stadion selesai nonton konser, mereka akhirnya mengerti, para penonton konser Dewa 19 ini mengerti bahwa stadion JIS memang masih belum layak untuk menggelar event-event besar. Karena setelah mereka keluar dari stadion, ini terjadi penumpukan yang luar biasa. Karena akses jalannya itu sempit sekali, gak kayak stadion-stadion pada umumnya gitu. Sehingga setelah keluar bersama-sama, ini terjadi penumpukan. Dan bahkan gitu ya karena memang masih ada beberapa jalan yang belum selesai dibangun gitu ya, masih tanah-tanah proyek. Ini mengganggu sekali, bahkan katanya ada orang yang kejebur got. Karena ada lubang gitu, jalan belum selesai, masih ada lubang gitu ya. Jadi akhirnya bikin orang masuk ke kejebur got gitu. Dan ini bisa dibayangkan gitu ya. Ketika mereka keluar bersama-sama tanpa transportasi umum gitu ya. Dan bahkan dengan luas parkir yang sangat minim sekali. Tapi ada orang parkir di sana, ada mobil yang bisa masuk ke sana. Akhirnya apa? Akhirnya setelah mereka keluar dari stadion, ini berdesak-desakan antara mobil, motor, dan manusianya. Jadi ya jalan pelan-pelan itu kebayang gimana frustasinya, itu kebayang bagaimana pengalaman ini bisa bikin mereka trauma gitu ya. Tapi cerita-cerita seperti ini sebenarnya dulu sudah pernah kita bayangkan gitu. Ya karena kalau kita ngelihat stadion JIS yang megah luar biasa itu katanya gitu ya. Kalau kita ngelihat dari akses transportasi umum atau jalan di pinggir-pinggirnya, itu emang nggak memadai, jalannya terlalu kecil gitu. Sehingga kalau sekarang kemudian terjadi keluhan atau trauma seperti ini, itu sudah kita prediksi sebelumnya. Ya meskipun soal penumpukan orang, soal jumlah massa yang sangat besar, itu masalah semua stadion sebenarnya gitu ya. Tapi kan yang membedakan soal cara penguraiannya gitu. Di stadion-stadion yang lain, kalau kita keluar dari stadion, memang masih ada kemacetan tuh. Tapi sebentar biasanya, 2 jam itu insya Allah sudah terurai gitu. Jadi meskipun ada parkir yang cukup banyak, ada massa yang cukup besar gitu, tetap aja akan mudah terurai gitu. Karena ada transportasi umum yang memadai atau jalan yang cukup lebar, luas gitu. Sehingga tidak terjadi penumpukan yang mengerikan seperti ini. Sehingga kalau sekarang kemudian terjadi trauma atau komentar-komentar negatif terkait JIS ya wajar-wajar aja gitu. Tapi untungnya gitu ya, untungnya pengalaman ini itu terjadi setelah mereka nonton konser. Karena orang yang nonton konser itu kan satu tujuan gitu ya. Tujuannya untuk menikmati artis-artis atau idola yang mereka sukai. Jadi ya mereka nonton ke stadion kemudian pulang itu dengan mood yang bahagia gitu. Dan ini berbeda dengan nonton bola. Nonton bola itu tergantung bagaimana skor akhirnya. Seketika kita masuk ke stadion, masih antrian masuk, itu bisa tertib, bisa bahagia gitu. Karena kita nggak tahu kita mau menang atau kalah. Tapi keluar dari stadion, orang sebahagia apapun, kalau timnya kalah, pasti kesel tuh, pasti emosi, pasti ya minimal jengkel gitu. Kok bisa kalah sih gitu ya.
Nah, situasi yang seperti itu dengan mental orang-orang yang keluar stadion dengan kondisi yang moodnya marah gitu ya, itu bisa bikin keributan di luar kalau situasinya kayak gini. Jalannya sempit, terjadi kerumunan, berdesak-desakan, udah kalah nonton sepak bola pasti terjadi bentrokan tuh. Apalagi kalau misalkan ini pertandingannya kompetisi yang ketat gitu. Misalkan Persija sama Persib. Wah. Tanding di JIS. Wah, kelar itu. Makanya kemudian PSSI itu masih belum mau menggelar pertandingan timnas di JIS. Karena memang nggak bisa gitu. Lawang orang nonton konser aja sampai trauma. Apalagi nonton sepak bola. Kalau menang ya alhamdulillah gitu ya, mereka bisa happy. Tapi kalau kalah atau seri, nggak sesuai dengan yang mereka inginkan, bisa terjadi keributan di luar. Tapi begitulah cerita soal, wah mati lampu nih. Ke apa ya, masih terang. Jadi ya itulah cerita soal stadion atau JIS yang dibangun tanpa perencanaan gitu. Tanpa jalan yang bagus, tanpa transportasi umum yang memadai di sekitarnya. Sehingga ketika mereka menggelar acara di JIS, akhirnya ya inilah yang terjadi. Saya nggak tahu gimana cara berpikir gubernur sebelumnya atau Anies Sumurisasi gitu ya. Kenapa kemudian dia tiba-tiba bikin JIS yang besar terus kemudian tidak memikirkan soal infrastruktur di sekitarnya gitu. Padahal kalau kita main game apa ya, yang game bangun kota itu kan, yang game SimCity atau apalah sejenisnya kan banyak tuh di HP kita. Itu kalau kita mau bangun bangunan gitu ya, itu harus ada jalannya dulu. Nggak bisa bangun bangunan terus nggak ada jalannya. Dan setiap bangunan, setiap ukuran besar bangunan itu harus sesuai dengan lebar jalannya gitu. Itu di game tuh. Kenapa kemudian di Jakarta ini tidak terjadi? Kenapa bangunannya sudah dibangun duluan, selesai, gunting pita, diresmikan, tapi jalannya baru dibikin. Ya inilah yang terjadi gitu. Ini pembangunan JIS ini dibangun oleh orang-orang yang nampaknya mereka nggak ngerti soal konsep pembangunan. Atau minimal mereka nggak pernah main game itu. Karena peran jalan itu sangat krusial gitu. Nggak bisa kita bangun stadion yang ukurannya besar terus kemudian jalannya kecil. Gimana ceritanya gitu. Tapi itulah Anies Baswedan gitu ya. Saya nggak ngerti apa masalah Anies dengan jalan raya gitu. Karena nampaknya mereka ini, keduanya ini antara Anies dengan jalan raya ini punya dendam abadi. Coba bayangkan gitu. Jalan raya yang bagus-bagus. Wah, hidup lagi lampunya. Karena coba bayangkan. Jalan raya yang bagus-bagus itu kemudian dia lubang-lubangi itu. Dibikin sumur resapan. Hasilnya apa? Ya buruk semuanya, jadi kumuh, jadi rusak jalannya. Jalan yang bagus dia lubangin, yang nggak ada jalannya dia nggak bikin, nggak gini jadinya. Jadi saya ngelihat komentar orang-orang para penonton Dewa 19, konser Dewa 19 gitu ya. Saya ngelihat mereka itu akhirnya menyadari bahwa selama ini mereka menjadi korban propaganda buzzer Anies Baswedan. Karena sebelumnya orang-orang berpikir bahwa ini soal politik gitu. Timnas gak main di JIS itu soal politik katanya gitu ya. Banyak orang berpikir seperti itu. Oh ini terzolimi. Wah Anies itu karena gak disukai sama penguasa atau pemerintah. Tapi akhirnya sekarang mereka nyadar bahwa ternyata memang stadion ini sangat tidak layak untuk menggelar event-event besar. Karena ya inilah yang terjadi gitu. Tapi sekali lagi untungnya gitu ya. Untungnya situasi seperti ini itu terjadi setelah mereka nonton konser, bukan setelah mereka nonton bola. Kalau mereka nonton bola, ya naudzubillahi min dzalik, semoga itu nggak terjadi gitu ya. Mungkin hari ini akan berbeda ceritanya gitu. Mungkin keributan-keributan itu akan memakan korban. Jadi ya ini hikmahnya gitu ya, sehingga kita ke depan bisa melihat bahwa stadion ini memang masih belum layak untuk menggelar event besar. Bahwa buzzer Anies sudah menjelaskan ada transportasi umum, ada Jaklingko, ada Transjakarta, ada KRL di sekitar JIS dan sebagainya. Yaitu penjelasan-penjelasan secara teori gitu. Secara teori dalam kondisi normal. Dalam situasi normal yang artian tidak ada event besar,
teori-teori yang mereka sampaikan itu bisa dilakukan. Untuk datang ke JIS bisa lewat Jaklingko, bisa Transjakarta atau KRL di sekitar JIS gitu ya. Tapi kalau dalam event besar seperti ini, penanganannya itu berbeda lagi gitu. Nggak bisa menggunakan pendekatan atau teori situasi normal. Ya event besar masa disamakan sama situasi normal sih nggak bisa gitu. Jadi meskipun ada Jaklingko, Transjakarta atau LRT dan sebagainya gitu ya, itu nggak memadai gitu, nggak bisa menyelesaikan atau mengurai kerumunan massa yang baru keluar dari Stadion JIS karena jaraknya cukup jauh tuh. Apalagi kemudian beralasan menggunakan Jaklingko, itu nggak masuk akal gitu. Angkot itu isinya berapa sih? Masa iya mau ngandalin angkot, nggak bisa gitu. Di mana-mana di seluruh dunia yang namanya stadion itu memang harus punya jalan yang bagus, jalan yang lebar gitu. Karena ini event besar. Karena ini terjadi kerumunan yang besar. Nggak bisa kemudian stadion dibangun di jalan yang biasa-biasa aja. Apalagi kalau ngelihat posisi stadion JIS ini, itu kan di samping-sampingnya itu waduk itu. Sampai saya ngelihat ada orang yang mau nyebrang ke JIS atau entah itu keluar atau nyebrang itu kayak lagi main game Benteng Takeshi itu ada apa nyebrang kali. ini nggak layak sekali gitu. Tapi ya ke depan nggak tahu bagaimana ceritanya gitu dengan stadion ini. Pada akhirnya kalau stadion ini mau dimanfaatkan dengan baik, maka suka nggak suka, entah gimana caranya gitu ya, jalannya harus diperbesar, harus ada jalan yang sesuai dengan kapasitas stadion, ada transportasi umum yang memadai, sehingga terjadi penguraian massa yang sangat cepat seperti stadion-stadion yang lain gitu ya. Ya entah itu KRL, Transjakarta, itu harus ada di sekitar itu. Sehingga ketika ada event gitu ya, ini bisa terjadi penguraian massa yang sangat cepat. Tapi kalau kita ngelihat lokasi JIS, ini emang sangat mengerikan sekali gitu. Ya buat kalian yang belum pernah ke JIS atau belum pernah lewat di JIS, kalian bisa lihat di Google Map itu. Lihat aja kanan kirinya jalan rayanya kayak apa. Kecil. Nggak sesuai dengan stadion gitu. Ini kayaknya jalan ke mall aja lebih besar jalan ke mall dibandingkan ke stadion. Tapi ya itulah tantangannya gitu. Stadion sudah berdiri, maka infrastruktur di sekelilingnya itu harus diselesaikan. Gimana caranya? Nggak tahu. Entah itu beli rumah di sekitarnya terus kemudian dijadikan jalan raya, entah gimana ceritanya, pokoknya itu harus ada gitu. Karena jangankan ada event besar di JIS gitu ya. Ini untuk acara biasa aja, misalkan sholat Idul Fitri, mungkin itu akan cukup mengganggu orang-orang yang ada rumah di sana. Di rumah-rumahnya di sekitar JIS. Karena JIS ini kalau kita lihat posisinya itu berdiri di tengah-tengah kerumunan, di tengah-tengah padat penduduk gitu. Di tengah rumah padat penduduk. Jadi kalau ada event besar, entah apapun itu gitu ya, reuni 212, konser atau apapun itu. Ini pasti akan mengganggu perjalanan atau lalu lintas orang-orang yang punya rumah di sekitar JIS. Karena tanpa stadion itu aja, tanpa event besar, ini pasti terjadi kemacetan-kemacetan kecil lah. Apalagi kalau kemudian ada event besar, wah gak tahu gimana ceritanya. Gitu. Saya buat teman-teman yang mungkin komentar di video-video saya sebelumnya terkait JIS gitu ya, banyak orang yang juga komentar yang bilang, wah kamu tuh pernah nggak ke stadion? Saya terus terang berkali-kali ke stadion gitu, beberapa kali lah. Di Bukit Jalil di Malaysia pernah gitu ya. Kemudian di Indonesia tuh pernah di Jogja, di GBK juga pernah, di Surabaya ya pernah. Ya berkali-kali lah, entah itu naik transportasi umum atau pakai mobil pribadi, saya pernah. Gitu. Jadi apa yang terjadi di JIS sekarang ini dengan jalan yang sekecil itu memang mengerikan sekali. Dan itu nggak bisa dibantah atau dibenarkan oleh siapapun. Orang yang pernah ke stadion pasti akan melihat ini aneh gitu. Kok bisa ya stadion jalannya kecil? Jadi buat para buzzer-buzzer Anies atau pendukung sumurisasi gitu ya, ini adalah sebuah cerita atau sebuah fakta bagaimana ambisi seseorang bisa menghilangkan akal sehatnya. Karena ini nggak logis gitu. Stadion sudah dibangun, sudah diresmikan, gunting pita, tapi jalannya belum ada.
Ini logikanya kebalik, harusnya jalan dulu diperbaiki gitu ya, ada akses ke sana, baru kemudian bikin stadion. Bukan cuma bikin stadion terus gak mikirin soal jalannya, sehingga fungsinya ke depan jadi nggak tahu ini mau diapain stadion ini gitu. Bisa jadi kalau ini nggak dilakukan perbaikan jalan atau transportasi umum, ini bisa nggak bermanfaat ke depan ini, bisa nggak berfungsi stadion ini. Tapi begitulah logika orang-orang yang kebolak-balik gitu. Masa bikin stadion dulu kemudian jalannya belakangan. Tapi ya saya melihat antara Anies dengan para pendukungnya ini punya tipe yang sama gitu. Tipe-tipe orang yang kayaknya anti sekali dengan infrastruktur atau jalan raya. Karena orang-orang yang dukung Anies itu kan kebanyakan orang-orang yang bilang, wah gak makan aspal. Anti sama jalan raya. Padahal jalan itu yang utama, yang paling penting itu. Jadi kalau logikanya dibolak-balik seperti ini ya memang logika kebalik. Jadi kalau cuma fokus kepada gunting pita, maka inilah yang terjadi. Kerusakan itu nyata dan ada di depan mata kita. Tinggal kita mau menyadari atau mengakuinya atau enggak gitu. Semua orang sudah mengalami itu, sudah menyadari itu, tinggal kalian bagaimana ke depan gitu. Karena stadion ini sebenarnya secara peruntukan itu bukan dibangun untuk kapasitas yang sebesar ini dan bukan untuk stadion yang sebesar sekarang ini gitu. Itu kan dulu digagas sama Pak Jokowi gitu ya. Stadion ini mau dibuat dengan kapasitas setengahnya atau sekitar 30.000 gitu ya. Sama seperti yang ada di Surabaya itu. Jadi dengan jalan yang kayak gini gitu ya, yang ada sekarang gitu. Kalau kemudian dibangun stadion terus terjadi penguraian, ada parkir yang cukup besar dan sebagainya di sana. Itu mungkin masih bisa memadai lah, masih cukup bisa mengimbangi lah. Tapi dengan stadion yang sebesar itu, ya ke depan kita nggak tahu lagi ini akan mau dijadikan apa. Bahkan kalau pengganti Presiden Jokowi ini misalkan kejam gitu ya, ini stadion bisa mangkrak, ini bisa nggak digunakan untuk apa-apa. Jadi ya semoga para pendukung Anies sadar, semoga Nasdem menyadari gitu. Masa orang kayak gini mau kalian jadikan capres? Aneh gitu. Mau dibawa kemana negeri ini? Yang logikanya kebolak-balik kayak gini. Jadi ya saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.